Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, sobahun nur. Naharuka sa'id, sa'idun mubarak. Hal ta'allamtum wa ta'allamtunna fil barihah. Apakah kalian belajar tadi malam? Jawabannya gimana? Na'am ta'allamna fil barihah. Mada darsukumul ana? Apa pelajaran kita pagi hari ini? Darsunal ana al-fikru. Pelajaran kita pagi ini adalah fikih. Man Ustadz al-Haqiqi fi darsil fikhi. Al-Ustadz al-Haqiqi fi darsil fikhi Ustadz Rahman. Naam, qabla nabda darsana fi hadzal yaum hatta naqra ad-du'a. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita membaca doa. Ad-du'a'u ibtidaan. Ad-du'a'u yakfi. Baiklah anak-anak, untuk kesempatan kita pada kesempatan pagi hari ini, kelas 9 semester binatang. Nah, kita lihat langsung ya. Nah, syarat binatang yang disembelih. Jadi kita kalau bicara tentang penyembelihan binatang, karena kita agamanya adalah Islam, maka harus tahu syarat-syarat binatang yang harus kita sembelih. Kita harus tahu itu haram atau halal. Itu adalah wajib diketahui oleh seorang muslim sebelum makan atau menyembelih. Nah, yang pertama bisa kita lihat binatang tersebut halal baik zatnya maupun cara memperolehnya. Jadi halal ini maksudnya halal dalam bentuk kebaikan. Halal itu madharat sama manfaatnya, yaitu banyak manfaatnya. Baik zatnya maupun cara memperolehnya. Cara memperolehnya itu dari jalan halal atau haram. Contohnya halal apa? Halal itu contohnya kita membeli hewannya itu di pasar atau ke pedagang. Kalau contohnya yang haram contohnya adalah dari hasil mencuri. Ya, udah paham kan? Nah, selanjutnya syarat binatang yang disembelih yang kedua, binatang tersebut masih dalam keadaan hidup. Binatang yang mati bukan hasil penyembelihan sama dengan bangkai. Meskipun zatnya itu halal, contohnya kambing, contohnya sapi. Kalau itu sudah mati, meskipun disembelih itu tetap haram. Ini bisa dicatatkan ya. Binatang tersebut masih dalam keadaan hidup. Hidup itu artinya ya bernapas, bagaimana kita ketahui. Nah, selanjutnya syarat untuk menyembelih. Syaratnya itu ada juga syaratnya ya. Yang pertama tajam sehingga tidak terlalu menyakiti. Jadi pisaunya itu harus tajam anak-anak. Kalau tidak tajam, kenapa kok tidak boleh digunakan untuk menyembelih? Itu menyakiti hewan. Jadi kasihan mesakne, karena kita dalam penyembelihan itu tidak boleh menyakiti ataupun membuat hewan itu menderita. Itu salah satunya. Yang kedua, tidak tumpul dan tidak runcing dengan ukuran standar. Ya ora terlalu tumpul, tidak terlalu tumpul tidak lincip, dan tidak terlalu runcing dengan ukuran standar. Dan yang ketiga, terbuat dari besi atau baja dan sejenisnya. Nah, udah tahu besi dan baja kan? Saya kira semuanya sudah tahu besi dan baja. Yang keempat, bukan gigi, tulang ataupun kuku. Jadi gigi, tulang ataupun kuku itu meskipun tajam, tapi tidak boleh digunakan untuk menyembelih hewan, karena kita berpedoman dengan ilmu fikih, tidak ngawur, harus mengikuti syariat Islam yang benar. Mungkin gigi, tulang ini dipakai oleh orang-orang yang non muslim, makanya kita punya hukum yang lebih hati-hati dan bagus. Baik anak-anak, kita lanjut sekarang. Nah, syarat menyembelih hewan kurban. Nah, ini penting. Yang pertama yaitu beragama Islam atau ahli kitab. Kemarin ada yang bertanya, Pak, saya dikasih apa? Daging hewan kurban, apa daging kambing, tetapi tidak orangnya itu bukan orang muslim, gimana? Nah, kalau keadaan seperti ini sebaiknya dilihat dulu dia itu Islam atau bukan. Kalau bukan, lebih baik ya diterima untuk menghormati, tapi tidak usah dimakan. Nah, selanjutnya menyebut asma Allah.
Jadi kita kalau menyembelih kurban harus menyebut asma Allah. Bunyinya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang ketiga, berakal sehat. Jadi akalnya harus sehat. Maksudnya sehat itu piye, Pak? Sehat itu bukan berarti kok sehat tidak batuk atau tidak pusing, tapi sehat akalnya atau tidak gila. Jadi orang gila itu dalam Islam memang semuanya dilarang. Jadi imam sholat yo dilarang, menjadi tukang penyembelih hewan juga dilarang, karena namanya gila itu pasti sudah tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Terus selanjutnya mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu sudah bisa membedakan antara benar dan salah. Inilah mumayyiz. Jadi anak-anak harus diingat-ingat apa itu mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan iki benar iki salah. Oh, iki dosa. Oh, iki haram. Oh, iki dilarang dan lain sebagainya. Nah, itu tadi syarat menyembelih hewan kurban. Selanjutnya kita lanjut. Nah, anak-anak, kita akan membaca ayat yang menjelaskan bahwa menyembelih tanpa asma Allah hukumnya haram. Nah, bisa kita lihat itu Allah berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 173 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah famanittura ghairu ibagi wala adi wala isma alih innallaha ghafurur rahim. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 173, artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi maksudnya yang arti terakhir bukan karena menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Contohnya gini, ada orang sakitnya itu harus makan daging babi. Nah, kalau tidak makan itu orangnya itu mati, contohnya itu meninggal, maka karena darurat ini yang diperbolehkan oleh Allah. Contohnya lagi, ada orang yang sakit obatnya kok cuma daging anjing, karena terpaksa bukan karena menginginkan, tapi untuk obat itu insya Allah diperbolehkan, tapi karena terpaksa, dengan catatan terpaksa. Beda dengan orang yang ingin makan dengan enak, makan dengan daging yang diharamkan tadi. Ya, itulah ayat yang menjelaskan bahwa menyembelih tanpa asma Allah hukumnya haram. Kita lanjut. Tata cara menyembelih binatang. Yang pertama, menyiapkan lubang penampungan darah. Terutama kalau kita harus perhatikan kalau menyembelih sapi ataupun kambing, harus dicepai lubang, harus kasih lubang yang besar karena darahnya banyak. Ingat-ingat. Yang kedua, menyiapkan peralatan yang digunakan untuk menyembelih, contohnya pisau. Disiapnya dhisik, aja wis keadaan hewan udah diikat, dipegang, pisaunya belum disiapkan, itu kesane, kasihan, itu tidak boleh dalam syariat Islam. Terus yang ketiga, binatang yang akan disembelih diarahkan ke kiblat, lambung kiri berada di bawah. Ini ingat-ingat, ketika menyembelih hewan apapun, baik itu ayam, baik itu kambing, baik itu sapi, diarahkan ke kiblat. Kenapa kok ke kiblat? Karena kiblat itu adalah merujuk ke sholat kita. Kita sholat juga menghadap ke kiblat. Lambung kiri berada di bawah. Nah, saya kira udah paham kan masalah ini. Jadi kalau orang tuanya menyembelih kok lupa tidak menghadap kiblat, itu diingatkan ya, karena ini adalah sesuai tuntunan yang benar menurut agama Islam. Terus yang keempat, leher binatang yang akan disembelih diletakkan persis di atas lubang penampungan darah. Jadi leher itu gulu cara bahasa Jawanya, ditaruh di atas lubang tadi biar darahnya itu langsung masuk ke lubang yang disediakan. Terus yang keempat, kaki binatang itu dipegang kuat-kuat atau kalau perlu diikat kepalanya ke bawah sehingga tanduknya menancap ke tanah. Nah, kenapa kok harus diikat kuat?
biasanya hewan itu kalau disembelih maka kekuatannya itu keluar, anak sing menendang, anak sing mau berontak dan lain-lain, makanya butuh kekuatan ekstra untuk memegangi karena perlu diikat. Yang terpenting dalam memegang ini tidak melampaui batas, mungkin ditunggangi perutnya, ditunggangi kepalanya itu berlebihan. Kenapa? Itu kasihan karena menyiksa hewan yang akan kita sembelih. Terus selanjutnya sebelum memulai menyembelih mengucapkan basmalah, ucapan bismillahirrahmanirrahim, karena tanpa ucapan basmalah tadi maka dagingnya itu menjadi daging haram meskipun awalnya hewannya itu halal. Terus penyembelihan tepat pada leher binatang tersebut sehingga jalan makan, minum, napas dan urat nadi kanan kiri pada binatang putus dengan sempurna. Jadi perlu diperhatikan kalau menyembelih itu tidak asal menebas atau mengarahkan pisau ke leher, tapi diperhatikan harus putus jalan makan, saluran makan, kedua saluran minum, saluran napas, saluran urat nadi kanan dan kiri pada binatang putus dengan sempurna. Itulah caranya menyembelih sesuai syariat Islam yang benar. Nah, selanjutnya udah anak-anak, mungkin kesempatan pagi hari ini tentang materi penyembelihan binatang semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya, menjadi pelajaran, menjadi ilmu yang kita gunakan, yang kalian kita gunakan baik dari sekarang sampai akhir masa. Mungkin sampai di sini pelajaran kita pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.